Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Teman-teman yang terkasih, hari ini saya akan berbagi kisah. Kisah ini saya ambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Kisah ini mau mengajarkan kita tentang kewaspadaan. Seberapa tinggi sih tingkat kewaspadaan kita? Dan apa saja yang perlu kita waspadai? Dan kenapa kita mesti waspada? Orang yang waspada adalah orang yang mawas diri ketika dia mau melakukan sesuatu dan dia yakin atas diri sendiri akan membawa kebahagiaan dan sukacita di dalam hidupnya. Dan dalam kewaspadaan, janganlah kita terlalu berlebihan atau juga terlalu teledor. Berarti teledor kita santai-santai, cuek-cuek aja, dan juga jangan terlalu waspada yang berlebihan. Kita akan takut ketemu orang, mendengar berisik, langsung kaget. Jadi kita menjadi paranoid. Jadi takut sendiri. Itu yang tidak dapat menjadikan kita bahagia. Kalau kita waspada dan sering berjumpa dengan orang, berkomunikasi atau beraktivitas bersama-sama atau melakukan pelayanan baik dalam paroki maupun dalam lingkungan, disitulah letak kebahagiaannya. Seperti dalam kisah ini, Yesus menginginkan para murid dan kita yang percaya untuk mengalami kebahagiaan juga. Baik kebahagiaan selama kita hidup dalam dunia ini maupun nanti ketika kita ada di surga. Yuk kita lihat kisahnya. Dalam Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48, tentunya kita juga harus membaca keseluruhan konteks dari perikop tersebut. Ya. Di mana dalam perikop dalam kisah ini tentang kewaspadaan, Yesus menginginkan atau ingin menyampaikan sebuah pesan penting bagi kita untuk menjadi orang yang berbahagia. Dan dalam bacaan ini pun diungkapkan sebuah perumpamaan di mana Yesus menggambarkan dirinya itu sebagai tuan rumah dan kita adalah hamba-hambanya yang menjaga rumah Tuhan kita itu. Di ayat 40 dikatakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kita tidak tahu kapan Yesus datang untuk kedua kalinya di dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya. Dan Yesus memberikan perumpamaan kepada kita untuk kita renungkan sebetulnya dari ibarat seorang pencuri yang ingin masuk ke dalam rumah kita. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ini kan sebuah perumpamaan di mana kita harus bersiap-siap atau siap sedia untuk menjaga-jaga. Seandainya kita tahu pencuri itu akan datang pukul 2 malam, kita pasti sudah siap-siap jam 1. Secara logika atau umumnya kan seperti itu. Nah, ini kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan datangnya itu dan di mana. Dan di ayat 41 bertanya kepada Yesus, kamikah yang kau maksud atau semua orang? Jadi apakah kami yang percaya kepadamu atau semua orang? Lalu Tuhan menjawab, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya
untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Kalau kita merefleksikannya dalam ayat 42 ini, nggak hanya orang yang percaya, tetapi semua orang diberikan kepercayaan untuk menjaga rumah Tuhan. Dan dalam 43 ini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Penantian-penantian atau persiapan-persiapan yang kita lakukan, itu kita dituntut kesetiaan, ketaatan, maupun pengorbanan dari kita. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita akan menjadi orang yang berbahagia apabila didapatkan ketika Tuhan datang, kita sedang melaksanakan tugas yang telah Tuhan berikan. Apa yang Tuhan mau dan kehendaknya kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang tugas yang diberikan itu tidaklah mudah untuk kita lakukan. Karena sebagai manusia, kita mempunyai rasa keterbatasan atau kesulitan atau tantangan atau godaan dari diri kita sendiri atau dari luar diri kita sendiri. Tetapi kalau itu kita atasi, kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Asal kita tidak berbuat seperti hamba yang jahat. Dalam ayat 45, 46, dan seterusnya. Di mana mereka berkata itu, hamba jahat, kita tidak tahu Tuhan datangnya kapan. Kita senang-senang saja. Kita mulai melakukan korupsi, kita mulai melakukan kejahatan, kita mulai menipu kiri kanan, ya, memukul orang-orang. Nah, itu yang sering terjadi. Kita tidak bersiap-siap. Dan apapun yang kita lakukan, itu ada konsekuensinya. Nah, selama dalam penantian kita, yang kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, penantian itu janganlah kita buat dengan pasif, tetapi aktiflah kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tugas-tugas yang diberikan. Mari teman-teman yang terkasih, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita bisa melihat di dalam diri kita, apakah kita sebagai hamba yang baik yang melaksanakan tugas, dan ketika kita melaksanakan tugas Tuhan datang kepada kita, kita sudah siap untuk menyambut kedatangannya. Atau kita menjadi hamba yang jahat karena kita tidak tahu Tuhan kapan datangnya, kita mulai melakukan kejahatan di dalam hidup kita. Maka itu teman-teman, waspadalah. Teruslah baca kitab suci, doa tiap hari, semoga kita berbahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati.